Saya sedikit meluruskan ya, supaya nggak kelamaan. Ini kalau sudah disepakati dari awal mukhalif li amril imam, kemudian keharaman yang kedua ini diistilahkan dengan akhdun naubah. Ini tetap tahqiqul manatnya itu kalau kita ilati dengan akhdun naubah ini nggak akan tasawur. Kenapa? Satu, jamaah haji yang menggunakan visa resmi itu naubahnya masih ada, nggak muncul ilat istilah di sini. Sehingga kalau kita paksakan ke akhdun naubah nggak bisa. Bisanya begini tasawurnya, ghosobnya itu fi ardil arafah, fi musdalifah. Karena kan konsep kita yang sudah kita bangun dalam sub-A itu melalui konsep marofik atau iqta'ul imam, iqta'ul irtifak oleh imam fil marofik. Kemudian untuk terkait apakah peraturan pemerintah yang mewajibkan membeli tasrih itu legal atau enggak legal, kita pakai satu landasan pemikirannya Abu Ishaq al-Marwazi yang mengatakan jawaz untuk akhdul iwad fil marofik. Ya. Itu dalam jamalnya. Coba dibacakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walil imami au naibihi ayyak ta'a buk'atan minasyari'i liman yartafiku fiha bil muamalati li anna lahu nadran wa ijtihadan fi anal julusa fihi mudirun aula walihada yas'aju man yara julusahu mudiran. Ini pertama ibarat terkait otoritas pemerintah terhadap marafiqul amma. Kemudian yang pendapatnya Abu Ishaq dalam At-Tadrib karangannya Al-Bulgini, wa yukti'u al-imamu minasyari'i lil irtifaqi ma yarahu bila iwadin wa jawaza Abu Ishaqin akhdal iwadi an maqaidal aswaq wa jawaza Abu Ishaq akhdal iwadi an maqaidal aswaq. Ya sudah. Kemudian permasalahan saya potong ya, saya tanyakan ya. Ketika iktok bil ewad itu boleh, apakah tarotubnya ya, atau rotubnya nanti apa nanti ketika kok kemudian dia nyerobot tanpa ewad, tanpa bayar, tanpa beli tasrih itu apa sampai gosok gitu? Jelas. Gini. Ada ibaratnya ya. Kalau konsep iktok itu kan seorang imam telah mengkhususkan satu tempat kepada orang lain, sehingga orang lain itu dalam memanfaatkan tempat itu bukan atas dasar tamalluk ya, sehingga tapi ketika intifa, atas dasar intifa lah. Ketika sudah diiktok oleh imam untuk andaikan ini khusus orang yang memiliki visa resmi kan begitu, sehingga orang yang tidak memiliki visa tidak resmi memanfaatkan atau intifa fi ardil arafah atau musdalifah atau Mekahnya itu dianggap gosok. Kan apa? Dianggap gosok apa dianggap mukhalif? No, ini istilahnya dulu. Istilah dulu, baru nanti saya konsepkan ke mukhalif. Bang, untuk tahqiqul manat terkait kasus gosoknya itu yang ada ketika di Arafah, Musdalifah, Mekah sudah diiktok oleh imam kepada jamaah haji yang menggunakan visa resmi. Lah kok dia memanfaatkan bukan atas nama visa resmi? Lah ini namanya ghosok, karena tempat yang sudah diiktok oleh imam diintifak tanpa adanya izin. Begitu. Ya, sudah paham. Itu perlu diibarati itu. Begini. Semalam itu kan ingin ditahqiq apakah dalam kasus ini rakyat wajib intisal dhahiran wa batinan atau dhahiran faqat. Ini dari mujib harus menentukan. Dalam kasus kali ini pemerintah mewajibkan haji menggunakan visa resmi, apakah termasuk amru bil wajib, bil mandub atau bil mubah? Karena kalau seumpama ini ditasawurkan bil mubah,
mubah itu wajib diimtisal secara zahiran dan juga batinan bagi rakyat ketika memang itu mengandung maslahah ammah. Dan semalam kita sudah sepakat bahwa ini ada maslahah ammah. Berarti nah, kemudian batinan gitu ya. Berarti secara zahiran dan juga batinan. Ya. Akan tetapi ketika seumpama rakyat mempunyai keyakinan bahwa peraturan pemerintah ini tidak dianggap sebagai maslahah ammah, apakah jadi wajib intisal zahiran wa batinan atau zahiran faqat? Ternyata setelah kami temukan begini, akhirnya ada sebagian kasus karena memang jamaah haji yang tidak menggunakan visa resmi, mereka mempunyai keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan benar. Karena apa? Perintah imam untuk melarang atau mewajibkan visa visa resmi itu dianggap tidak maslahat karena ini akan menghalangi orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga apakah keyakinan ini membuat mereka legal untuk melaksanakan ibadah haji tanpa visa resmi? Itu yang menjadi pertanyaan. Akhirnya ada sebagian kasus rakyat-rakyat yang menggunakan haji menggunakan visa tidak resmi tidak dianggap maksiat. Karena apa? Karena mereka punya keyakinan bahwa peraturan pemerintah ini tidak dianggap sebagai maslahah ammah. Sehingga kewajiban intisal zahiran wa batinan itu bukan konsep mutlak dalam kasus kita. Kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna man lahu fitro ramadanin li safarin aw maradin la yalzamuhu as-shaumu wa in amara bihi tsumma ra'aitu min bahsin annal musafira la yalzamuhu in tadarrara bihi li annal amra hina idzin ghairu matlubin li kaunil fitri afdalu minhu wa fi nadharun la siyama ta'liluhu idzahiru kalamihim wujubu ma'murihi wa in kana mafdulan bal walau mubahan qauluhu walau mubahan yuttajahu amatun la mutlaqan illa dhahiran li khaufil fitnati wad darari falyata'ammal fima idza kana wujudul maslahati wa umumiha bihasabi dhannil imam fa dhanna al ma'muru adama dzalika wa yulawwahu al iktifa'u bil imtithali dhahiran intaha sinni. Coba yang terakhir itu diulangi. Qauluhu walau mubahan yuttajahu al-wujubu fil mubahi haitsuk tadahu maslahatun amatun la mutlaqan illa dhahiran li khaufil fitnati wad darari falyata'ammal fima idza kana wujudul maslahati wa umumiha bihasabi dhannil imam. Imamnya menyangka ini masalah ammah. Ya. Fa dhanna al-ma'muru adama dzalika. Makmurnya rakyatnya menyangka tidak seperti itu. Dalam kasus ini wa yulawwahu al-iktifa'u bil imtithali dhahiran. Syarwani. Sehingga ketika peraturan kewajiban visa untuk keberangkatan haji ini dianggap tidak maslahat oleh rakyat Indonesia, maka ketika mereka berangkat haji dengan tanpa visa resmi seharusnya ini tidak dianggap sebagai maksiat. Karena apa? Karena mereka hanya wajib intital dhahiran la batinan.